A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita di channel TS TV Pro ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu dan juga yang akan datang. Sahabat yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang santet dan ciri-ciri orang yang terkena santet. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa bagi pelaku santet, karena perbuatan mereka itu termasuk kategori dolim atau musyrik. Kita sebagai umat Islam jangan sampai melakukan perbuatan musyrik dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan ajaran Islam sangat keras bahwa ilmu sihir atau santet itu termasuk kategori musyrik. Dalam kitab suci Al-Quran surat An-Nisa 48 bahwa pelaku santet dosanya tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Umumnya pengertian bahasa santet itu melukai, menyakiti, bercerai-berainya suami istri hingga membunuh dengan cara kekuatan kulit. Oleh karena itu, mari kita perangi pelaku sihir atau santet, sebab perbuatan mereka musyrik dengan mempercayai jin dan setan. Bagi yang melakukan santet dan jika korbannya meninggal, maka dosanya tidak diampuni dan keluar dari agama Islam. Sahabat yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri orang yang kena guna-guna atau orang yang kena santet. Saya akan menerangkan sesuai yang pernah saya alami dan keterangan dari orang-orang yang datang kepada saya dan menceritakan apa yang pernah mereka alami tentang santet. Inilah ciri-ciri atau penjelasan orang yang terkena santet atau guna-guna. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu dalam ilmu santet atau guna-guna terbagi atas beberapa jenis. Yang contohnya santet gantung waris, santet sulit jodoh, santet agar terus-menerus mengalami kesialan, santet pemisah pasangan, santet mematikan atau yang disebut santet sambar nyawa. Kemudian untuk ciri-ciri orang yang terkena santet akan merasakan hal seperti ini. Pertama, hati kita akan merasa selalu gelisah, tidak menentu. Hati selalu merasa gelisah, tidak menentu, bahkan kegelisahan tersebut tanpa diketahui sebab musababnya. Akan tetapi cukup membuat hidupnya tidak nyaman karena selalu muncul perasaan was-was. Dan yang kedua, selalu merasa takut. Ketakutan yang tidak beralasan selalu dirasakan. Terkadang bisa lebih takut dengan mendengar suara-suara kalamullah, suara adzan, orang mengaji dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Takut dengan suara binatang seperti cicak, burung, dan lain-lain. Dan sering mengingat akan kematian. Lalu yang ketiga,
sering melamun. Ya, hati-hati loh, ini yang sering melamun nih. Tanda yang suka melamun bisa menjadi ciri terkena santet. Tidak suka, contohnya tidak suka keramaian, suka berdiam diri, dan tidak terbuka terhadap keluarga, teman, ataupun pasangannya. Tidak terbuka apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, itu tidak terbuka dan tidak mau bicara kepada siapapun. Nah, yang kelima, malas-malasan dan suka tidur terus. Awas loh, ini yang suka tidur nih. Suka malas-malasan, tidak mau kerja, tidak mau apa nih. Itu termasuk tanda-tanda juga nih. Makanya dari itu kamu harus hati-hati ya. Yang suka molor nih. Suka bermalas-malasan, selalu mengabaikan dalam suatu pekerjaan, tidak semangat, dan selalu dihinggapi rasa kantuk yang tidak tertahankan. Ya, itu rasa kantuknya lumayan lah, kantuk banget itu. Hati-hati itu ya, itu tanda-tanda ya. Dan yang keenam, badan terasa tidak enak, seperti pada bagian pundak serasa ditekan, lengan serasa mau lepas, betis kaki serasa mau pecah, dan tidak ada gairah hidup. Itu juga termasuk tanda-tanda ya. Walaupun apa yang dirasakan itu mungkin dikarenakan telah bekerja keras, telah memikul, telah jalan kaki yang sangat jauh ya. Walaupun itu bisa juga ya disebabkan karena lelahnya bekerja. Tapi ini suatu gambaran juga bagi saya yang telah merasakan hal kayak gitu. Ternyata itu ada tanda-tanda terkena guna-guna ya. Dan yang ketujuh, badan selalu merasakan panas dingin. Panas dingin nih. Hati-hati yang panas dingin ya. Biasanya badan akan terasa panas dingin, keringat selalu keluar pada bagian punggung nih ya, punggung. Biasanya kalau panas dingin itu keluar keringatnya itu seluruh badan ya. Tapi ini hanya di punggung, dan itu pun keluarnya atau dirasakan panas dinginnya itu di jam-jam tertentu ya. Contohnya udah jam 6:30 malam ya, jam 10 malam, jam 1 malam. Kalau siangnya jam 3 sore, kalau paginya jam 10. Nah, dimana para dukun-dukun biasa bekerja. Karena itulah waktu-waktu mustajab buat para dukun untuk melancarkan serangan-serangan ya. Itu jam-jam yang sering dipakai oleh para dukun tersebut. Kalau Anda merasakan perasaan di jam-jam tertentu atau di jam yang barusan saya omongin, nah awas, hati-hati ya, itu termasuk Anda terkena guna ya. Nah, untuk yang ke-8, merasakan sakit kepala. Sakit kepala yang nggak kayak biasa ya. Kalau biasa nyut gitu ya. Kalau nyut itu mungkin itu dikarenakan banyak utang, mikirin sesuatu, atau diputus pacar. Bisa aja ya. Tapi ini beda loh. Antara sakit kepala biasa, sakit kepala yang disebabkan mikirin utang, mikirin cicilan, atau mikirin sesuatu lah di luar hal mistik intinya ya. Nah, itu termasuk tanda-tanda juga nih. Contohnya nih, merasakan sakit kepala yang tidak biasa. Orang yang terkena santet biasanya merasakan pusing-pusing, mual. Biasanya sakit kepala tersebut pada jam tertentu seperti jam 6 sore, jam 9 malam, jam 1 malam, jam 3 subuh, jam 6 pagi, dan jam 9 pagi. Karena waktu itulah
jam kerja si tukang santet atau guna-guna ya. Hati-hati loh ya, kita harus selalu waspada dan berserah diri sama Allah ya. Ini dan yang untuk kesembilan, selalu ngilu atau ngeri saat berhubungan badan. Hati-hati loh ini ya. Ini biasanya dirasakan pada sepasang pasutri ya yang udah bersuami istri ya. Hati-hati loh, bila mana Anda merasakan hal tersebut, itu bisa saja Anda ada seseorang yang ingin merusak hubungan Anda, yang ingin merusak hubungan suami istri, supaya rumah tangga Anda itu bisa ya. Ini adalah tanda-tandanya ya, selalu ngilu atau ngeri saat berhubungan badan. Biasanya hal ini dirasakan oleh kaum wanita ya yang sudah berumah tangga. Setiap kali berhubungan akan merasa tidak enak, sering sakit. Hal ini biasanya terjadi pada santet pemisah hubungan suami istri. Mungkin itu tujuannya supaya hubungan suami istri yang dituju sama dukun itu bercerai-berai, atau mungkin ada hal lain lagi, atau mungkin sang dukunnya seneng sama istri tersebut biar bercerai-berai dan lalu nanti dinikahin mungkin sama dukun tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk yang ke-10 ya. Yang ke-10, selalu mimpi menakutkan. Hati-hati loh ini. Mimpi yang menakutkan, tapi bukan mimpi yang dibayang-bayangin sebelum tidur ya. Kan, tapi ini mimpi asli real ya. Mimpi asli real. Mimpinya yang aneh-aneh biasanya ya. Seperti mimpi memakan makanan yang bau darah, bau anjir, dan sebagainya. Mimpi kiamat, mimpi disiksa, mimpi dikejar sesuatu makhluk yang menyeramkan, mimpi bareng dengan mayat, mimpi dikerumuni orang yang buruk rupa, dan setelah itu akan merasakan tidak nyaman. Tidak nyaman setelah mimpi tersebut ya. Pikiran selalu was-was, badan selalu nggak enak ya. Itulah tanda-tanda orang yang kena guna-guna atau santet. Nah, untuk yang selanjutnya itu yang ke-11 ya. Yang ke-11 itu susah tidur. Hati-hati loh ini. Yang susah tidur, hati-hati nih. Makanya jangan banyak kopi kalau malam, jadi susah tidur. Ini terkena santet kiriman orang itu tidak bisa tidur malam. Salah satu tanda terkena santet atau guna-guna kiriman orang. Bila mana tidak bisa tidur, itu pikirannya melayang-layang. Andai kan tidur pagi, entah jam 4 atau jam 5, nanti kesananya itu sulit untuk bangun. Bangunnya sulit banget. Ya, tidak bisa tidur malam, salah satu tanda terkena santet atau kiriman orang. Pikiran melayang dan sulit bangun pagi. Dan terkadang takut untuk tidur, susah tidur malam secara berkepanjangan dengan alasan yang tidak jelas. Makanya itu hati-hati ya, hati-hati banget itu. Yang ke-12 itu hilang ingatan atau sering, kalau bahasa Sunda itu kesurupan ya, kemasukan. Nah gitu ya, hati-hati itu ya. Contohnya itu sering berteriak-teriak secara histeris sambil mengancam orang yang ada di sekelilingnya. Itu tanpa sebab apapun ya, dia bisa kayak gitu berteriak histeris sambil mengancam orang di sekelilingnya ya. Mata melotot, kayak gitu ya, tangan bisa mengepal,
meninju orang yang ada di sekitarnya, ya. Bisa juga tertawa sendiri, ya, tertawa sendiri seperti orang yang tidak normal, seperti layak orang yang kesurupan, namun sesaat kemudian itu akan normal kembali, tanpa diobatin, tanpa dikasih air, itu normal kembali. Nah, makanya dari itulah salah satu tanda-tanda orang yang kena guna-guna atau kiriman dari orang yang tidak bertanggung jawab, atau kiriman orang yang mau mencelakai orang tersebut. Hati-hati ya, hati-hati dan selalu waspada. Ini untuk yang ke-13 ya sahabat. Biasanya orang yang kena santet juga itu akan merasakan perut kembung seperti orang hamil. Ciri santet seperti itu biasanya juga bukan hanya pada perempuan, tetapi terjadi pada lelaki juga. Ya, hati-hati ya. Biasanya yang kena santet seperti itu perutnya akan membesar ya. Mungkin kalau di bahasa Sunda itu busung ya, busung. Jadi perutnya itu membesar, besar. Ya. Dulu pernah saya menangani orang yang kena guna-guna yang perutnya membesar. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, alhamdulillah itu bisa terselamatkan. Alhamdulillah sampai sekarang orangnya masih sehat walafiat. Itu semua karena ridho Allah juga. Ya. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah rangkuman sekelumit ya. Mungkin sahabat di rumah ada lagi yang merasakan selain dari yang barusan saya sebutkan. Pastilah adalah pasti ada. Cuman itulah sekelumit rangkuman yang baru saya ceritakan itu orang ciri-ciri orang yang kena santet. Terlepas dari itu, marilah kita minta perlindungan pada Sang Pencipta, karena itu merupakan paling utama supaya kita terlindungi dari jahatnya setan. Sahabat yang dirahmati Allah, mungkin segitu dulu pertemuan kali ini. Insya Allah kedepannya kita akan membahas lebih jauh tentang santet dan bagaimana cara menangkalnya. Pesan dari saya, jangan lupa selalu berserah diri sama Allah, jauhi larangannya dan laksanakan perintahnya. Insya Allah semakin kita dekat dengan Allah, maka insya Allah kita akan selalu dijaga dan dijauhkan dari golongan orang-orang yang zalim. Sahabat, bila ada tutur kata saya yang kurang pas dan kurang berkenan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.